Saya akhirnya teringat ya dengan salah satu tafsir yang cukup legendaris pada zaman itu hingga saat ini juga yang dikarang oleh Said Qutb, Fi Zilalil Quran, di bawah lindungan Quran. Itu seorang mufasir dari Mesir ya, juga menggunakan kata-kata zil atau di bawah lindungan. Tentunya kita ingin mengetahui seperti apa sih kisah yang akan diceritakan dari sebuah novel di bawah lindungan kami. Sebelum membahas lebih jauh, saya ingin juga menyinggung dalam kesempatan ini kapasitas dia sebagai seorang sastrawan atau seorang penulis. Salah satunya kalau menurut saya adalah literasi yang pernah dia dapatkan, buku-buku yang pernah dia baca. Kalau dalam biografinya itu yang sangat berkualitas sekali ya, di antaranya adalah buku-buku karangan dari Zaki Mubarak, ya, Jurji Zaidan, itu seorang sejarawan ya, kemudian juga Abbas Al-Aqad ya, itu juga seorang sastrawan Mesir yang pada zaman itu juga tulisan-tulisannya, buku-bukunya itu memiliki kualitas yang tinggi. Nah, kebetulan saya memiliki tulisan harian dari seorang Abbas Al-Aqad ya, tulisan Abbas Al-Aqad itu yang jadi bacaan favorit Buya Hamka. Kurang lebih kalau di Indonesia itu seperti catatan kakinya Gunawan Muhammad ya. Tapi pada zaman itu seorang Abbas Al-Aqad itu sudah mengarang. Dan ini ternyata menjadi bacaan favorit dari Buya Hamka. Nah, ini juga ya. Ya, tidak hanya sebatas ini saja ya. Dari buku-buku kesusastraan yang membahas tentang manusia, tentang alam, tentang budaya, tentang bangsa, tentang negara, tentang politik, ekonomi, dan sebagainya. Dia juga memiliki bacaan yang pada zamannya itu sangat-sangat berkualitas ya. Dari karya-karyanya Karl Marx misalnya ya, walaupun dia seorang ulama, seorang alim, tapi ya dia membaca bagaimana paham sosialis yang hidup pada zaman itu sedang mengalami masa-masa kejayaannya. Kenapa saya bilang mencapai masa kejayaannya? Ya, memang pada saat itu terjadi anti klimaks antara paham kapitalis kemudian paham komunis, karena terjadi suatu tesa, sintesa, dan antitesa. Ini termasuk di antara sekian buku-buku yang pernah dibaca oleh seorang Buya Hamka, sehingga dia memiliki karya-karya yang sangat diperhitungkan sampai sekarang di bawah lindungan Ka'bah. Ada beberapa tokoh yang sangat sulit untuk kita lupakan, dan pastinya teman-teman dan saudara-saudara sekalian saat membaca alur ceritanya dari awal sampai terakhir, 2, 3, 4 tokoh yang sangat membekas ya. Salah satunya adalah tokoh Hamid. Hamid ini adalah seorang pemuda yang sangat pendiam. Beliau itu bertemu dengan penulis atau si aku ya, yang mungkin di saat itu ditokohkan oleh diri seorang Buya Hamka sendiri ya. Nah, Hamid ini adalah seorang tokoh yang berperan sekali dalam perjalanan alur cerita novel di bawah lindungan Ka'bah ini. Yang kedua adalah tokoh Saleh yang juga sahabat dari Hamid dulu di kampung halamannya. Kemudian yang ketiga adalah Zainab, seorang wanita yang ternyata setelah Hamid itu dicari tahu penyebabnya, bagaimana seorang Hamid itu sangat pendiam, kemudian tidak banyak bicara di tempat kos ya, tempat persinggahan para hujat ya, haji-haji yang datang dari berbagai negara menginap, memiliki tanda tanya besar, apa yang terjadi pada diri seorang Hamid. Nah, ini pertanyaan pertama yang pasti akan ditemui oleh seluruh pembaca. Nah, ternyata Hamid itu adalah seorang pemuda yang sangat baik, santun, beragama, kemudian beretika, memiliki akhlak yang tinggi. Itu sedang mengalami puncak kekecewaannya dan tidak akan jauh dari sebuah konflik kehidupan, konflik kematian, konflik percintaan. Nah, 3 hal ini yang juga sama persisnya pernah disampaikan seorang Gibran. Khalil Gibran itu dalam meneorikan novel-novelnya itu, bahkan seluruh novel-novel yang ada di dunia ini, kalau bukan percintaan, ya tentang kematian dan tentang kehidupan itu sendiri.
Nah, Buya Hamka ini sendiri, saya melihat itu selain dari novel-novel ini, pemirsa nanti akan memperhatikan dan menyelami. Seringkali selalu diakhiri bagaimana dengan hidup nasib seorang manusia yang mengalami kemalangan, kesedihan, ya, berbagai macam himpitan kehidupan dan lain sebagainya. Nah, ini juga kalau menurut teori-teori sastra yang ada, nah ini sebenarnya biasanya itu tidak akan jauh dari tokoh penulisnya. Misalnya, kalau seorang tokoh penulis itu memang berasal dari kampung halaman yang memiliki alam, sawah, perkebunan, air mengalir, ya, sungai, maka tulisan-tulisannya baik dalam bentuk novel maupun cerita itu pasti secara spontan, secara otomatis akan menggambarkan dunia pada masa kecilnya. Tapi sebaliknya, kalau seorang penulis yang masa kecilnya itu hidup di pegunungan, hidup di suatu wilayah yang memang memiliki alam yang berlatar belakang tumbuhan, pohon-pohonan yang rindang, kebun-kebun anggur misalnya, ya, pasti tulisan-tulisannya juga akan seperti itu. Kembali kepada karya-karyanya Hamka, ya di situ kita semuanya pasti nanti akan mendapatkan bagaimana karya-karyanya itu dilatar belakangi dengan kondisi alam yang ada di Sumatera bagian barat, karena memang dia berasal dari sana, dengan danaunya, kemudian dengan tumbuhan, persawahan, ladang, ya, kondisi adat istiadat yang memang ada di Indonesia sampai saat ini yang sangat kental dan masih bertahan, adat budaya beberapa daerah. Salah satunya adalah adat Minangkabau. Nah, ini yang menjadi latar belakang kuat yang memang sangat kental. Ya, bagaimana seorang Buya Hamka, sastrawan kita ini, sedang melakukan sebuah, dapat dikatakan sebuah perlawanan, ya, sebuah perlawanan dari putra daerah atau anak dari masyarakat Minangkabau, ingin menunjukkan bahwasanya hukum adat itu tidak selamanya harus diikuti. Hukum adat itu seharusnya juga harus disesuaikan dengan nilai-nilai agama. Hukum adat itu tidak selamanya juga mungkin, ya, harus dipertahankan. Kalau saya baca seperti itu. Namun cara yang dipilih oleh seorang Buya Hamka tentunya adalah cara seorang sastrawan. Bagaimana dia mengangkat cerita-cerita yang pernah terjadi di lingkungannya, mungkin dengan dirinya, atau mungkin juga dengan orang lain, saudaranya, atau temannya, familinya. Nah, itulah keunikan dari seorang novelis, seorang penulis. Dia itu bisa untuk bersembunyi di balik kata-katanya. Kita kan tidak tahu bahwasanya seorang Buya Hamka mungkin pernah mengalami nasib seperti yang pernah dituliskannya. Atau setidaknya dia itu meminjam contoh konflik yang pernah terjadi pada diri saudaranya, pada diri kawannya, atau setidaknya pada diri masyarakatnya. Nah, kembali kepada tokoh-tokoh yang sedang diceritakan dalam novel ini. 3 tokoh ini, Hamid, kemudian dengan teman kecilnya yang kemudian akhirnya pada masa remajanya, pada masa dewasanya itu memunculkan ketertarikan hati antar keduanya. Namun lagi-lagi, ya, memiliki konflik yang cukup rumit. Ya, konflik tersebut, ya, tidak lain adalah konflik adat istiadat budaya pada zaman itu. Bagaimana seorang Zainab yang akhirnya sepeninggal ayahnya, sepeninggal bapaknya yang dulu pernah berjasa besar sekali terhadap kehidupan seorang Hamid dan ibunya yang telah ditinggalkan oleh ayahnya dari kecil, memiliki benturan yang sangat hebat. Satu sisi mereka berdua memiliki rasa cinta yang sangat mendalam, namun secara adat itu akhirnya terpisahkan. Kenapa? Karena seorang Zainab itu memiliki banyak keluarga, memiliki banyak handetolan yang juga menginginkan untuk dipersunting, karena latar belakang keluarganya itu cukup berada. Sementara apa yang terjadi bagi diri seorang Hamid?
Hamid adalah seorang pemuda keluarga yang ditinggal oleh ayahnya sejak kecil dan ibunya adalah seorang yang hidup sebatang kara. Akhirnya mengalami sebuah gejolak jiwa yang sangat tinggi dan sampai pada puncaknya seorang Hamid itu tidak hanya meninggalkan kampung halamannya. Nah, diceritakan ini cukup sensasional seorang Hamka. Bagaimana dia melakukan perjalanan lewat laut, menyeberang ke Singapura, kemudian sampai menyeberang ke beberapa negara, menjelajah hingga sampai akhirnya sampai pada kota atau daerah Saudi Arabia yang baru saja berdiri di bawah lindungan Ka'bah. Ini menarik sekali. Ada beberapa diksi kalimat yang diambil oleh seorang Buya Hamka saat bertemu melihat beberapa momentum bagaimana seorang Hamid itu sedang mengalami guncangan yang sangat berat sekali dalam jiwanya, dalam hidupnya, yang memang nyaris sudah tidak ada seorang pun yang bisa dijadikan sandaran. Ibunya sudah meninggal, keluarganya juga sudah tidak ada, dia seorang yang tidak punya, ya. Akhirnya melakukan perjalanan, tidak hanya perjalanan fisik, perjalanan ritual pun dia lakukan saat memperhatikan bagaimana dia membaca naskah-naskah kitab-kitab tasawuf, ya, karangan Imam Al-Ghazali. Nah, ini menariknya bacaan-bacaan seorang Buya Hamka sendiri sampai menembus pada bacaan-bacaan tasawuf. Momentum yang sangat menarik adalah saat seorang Hamid itu memegang kain kiswah. Kain kiswah itu adalah kain yang melindungi atau yang menutupi bangunan Ka'bah. Begitu terharunya, begitu emosionalnya seorang Hamid itu memegang kiswah atau kain yang ada di Ka'bah itu sambil berdoa, sambil memohon, dan sambil meminta sebuah perlindungan pada satu zat yang maha kuasa dan maha segalanya, hingga sampai akhirnya bercucuran air mata sampai membasahi pakaiannya, sampai-sampai Buya Hamka sendiri pada saat itu mendokumentasikan kisah cerita itu menjadi sebuah novel di bawah lindungan Ka'bah. Di akhir cerita, sampai saya sendiri merinding, di akhir cerita seorang Hamid yang sudah putus asa seperti itu, namun di belahan wilayah yang lain, di ujung sana wilayah Sumatera Barat, seorang Zainab, teman masa kecilnya, memilih untuk ingin menunggu seorang Hamid hingga sakit dan diberitakan akhir kemudian pada saat dia ingin melaksanakan rukun haji terakhir, tawaf wada, karena memang sudah sakit. Terakhir dia meminta untuk mencium Hajar Aswad dan kemudian menghampiri untuk memegang kain kiswah Ka'bah itu sendiri, hingga sampai menangis, hingga sampai memohon, berdoa, dan pada saat itulah dia menghembuskan nafas terakhir. Sangat-sangat menyentuh hati bagaimana perjalanan seorang anak manusia yang memang berjuang dengan jalannya, bagaimana dia harus mengalahkan adat, budaya, kebiasaan, dan juga harus mengalahkan dirinya sendiri, hingga akhirnya dia memilih dan memohon untuk dipertemukan kembali dengan kekasihnya di alam lain. Nah, itulah kisah yang terjadi di bawah lindungan Ka'bah. Ini sangat inspiratif, ya, bagi siapapun, terutama mungkin untuk generasi sekarang, generasi muda, generasi milenial. Saya menganjurkan mungkin bagi orang tua, mungkin bagi para pendidik, guru, dosen, kaum muda, ya, kita harus bisa mengembalikan kembali, ya, bagaimana kita juga memiliki khazanah sastra, khazanah bacaan yang juga tidak kalah hebatnya. Bagaimana sebuah novel, bagaimana sebuah karya, buku, tulisan yang sanggup bisa menyentuh hati manusia. Karena pada hakikatnya seseorang yang bisa merubah dirinya, seseorang yang bisa berubah untuk dirinya, itu akan dipengaruhi dengan bacaannya. Karena bacaan akan menyentuh pada lubuk hatinya, dan hatinya itulah yang nanti akan menggerakkan badannya. Saya rasa itu, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.